Halo, sekarang kita akan mempelajari mengenai cara penyaluran beban pada struktur. Setelah kita mempelajari tentang ilmu statika, bagaimana dasar-dasarnya dan jenis-jenis beban, maka sekarang kita perlu mempelajari bagaimana sistem penyaluran beban pada struktur. Pada materi sebelumnya kita mempelajari bahwa arah beban yang membebani struktur ada yang secara vertikal maupun secara horizontal. Jenis pergerakan yang muncul juga bisa menimbulkan lendutan atau pergerakan pada struktur kita. Makin tinggi jenis bangunannya, maka gaya-gaya ini dan beban-beban ini akan memberikan dampak yang lebih signifikan. Ini adalah jenis-jenis runtuhan atau jenis-jenis gerakan yang mungkin terjadi akibat suatu gaya yang ekstrim yang diberikan pada struktur kita. Dari mulai dia bisa mengguling akibat gaya horizontal berlebihan, dia bisa menggelincir, kemudian dia bisa menggeser secara lateral atau total, atau bisa juga mengakibatkan keruntuhan. Jenis-jenis runtuhan pun ada berbagai macam. Anda bisa baca seperti yang di bawah ini. Apakah ini hanya berlaku pada struktur bangunan saja? Prinsip ini dapat juga diaplikasikan pada perancangan atau akibat yang nanti akan muncul pada perancangan produk interior. Beban itu dapat dialirkan secara langsung seperti pada gambar ini. Jadi beban akan dialirkan secara langsung ke tanah lewat beban itu sendiri atau lewat benda itu sendiri, jadi tanpa perantara. Atau dia juga bisa dialirkan secara tidak langsung lewat suatu struktur atau kaki tambahan. Jadi contohnya pada gambar ini, beban yang diberikan di atas meja akan dialirkan dulu ke top table, kemudian baru dialirkan ke kaki meja, baru kemudian akan dialirkan ke lantai dan akan dialirkan ke bumi lewat struktur atau elemen struktur. Macam-macam penyaluran beban sendiri ada beberapa macam, yaitu ada muatan yang terbagi secara segitiga. Contohnya adalah pada mesanin. Jadi pada mesanin, kalau Anda ingat dulu waktu Anda kecil pernah main ya, penggaris yang panjang dipegang di satu sisinya, terus yang satunya digoyang-goyangin. Makin panjang penggarisnya, goyangannya juga akan makin ekstrim terjadi. Nah, itu adalah salah satu prinsip dari muatan yang terbagi secara segitiga. Jadi contohnya pada mesanin ini tentunya kemampuan tahanan pada daerah sini yang dekat dengan dinding atau dekat dengan penahan akan jauh lebih kuat dibandingkan pada ujungnya yang tidak dekat dengan penahan utama. Sehingga butuh ditambahkan kaki-kaki pengaku supaya mesanin ini masih bisa kuat menahan beban di atasnya. Setelah terbagi secara segitiga, pilihan selanjutnya adalah muatan yang terbagi merata. Contohnya pada podium dan decking ini, penahannya akan diletakkan di bawah secara merata. Jadi bukan hanya pada 1-2 titik saja secara ekstrim seperti pada mesanin. Sehingga muatan dapat dibagi secara merata pada seluruh permukaan dan permukaan menjadi lebih stabil. Kemudian juga ada muatan yang terbagi secara terpusat. Biasanya muatan yang terbagi terpusat ini melibatkan satu bidang runcing atau satu titik bagi yang bersifat ekstrim. Contohnya adalah penari yang menggunakan sepatu stiletto atau sepatu dengan hak yang lancip. Hak yang lancip ini memberikan tekanan pada lantai lebih ekstrim dibandingkan jenis sepatu yang lainnya, misalnya sepatu flat atau sepatu wedges, karena muatannya dibagi secara terpusat pada satu titik tertentu sehingga tingkat kerusakannya juga bisa makin tinggi. Contoh yang lain, kalau Anda melakukan tindakan memaku pada dinding, pasti Anda akan cari paku yang lancip ujungnya supaya bisa lebih cepat melukai dinding dengan tanda kutip. Nah, kenapa kok paku dibuat meruncing? Supaya muatannya terpusat dan dia bisa bekerja dengan lebih efektif. Setelah tadi kita mempelajari mengenai macam-macam beban, kita juga harus tahu bahwa beban itu akan menimbulkan suatu gaya tertentu. Nah, gaya yang bekerja pada suatu benda akan memiliki sifat-sifat berikut ini, yaitu dia memiliki besaran, mempunyai titik tangkap, bekerja pada garis kerja, dan memiliki arah sudut tertentu. Penggambaran secara umumnya adalah seperti ini. Jadi, gaya itu tidak satu titik kemudian dia menyebar seperti matahari ke semua arah, tapi dia akan terpusat pada satu arah gaya tertentu. Macam-macam gaya menurut tempatnya, ada yang bersifat gaya dari luar maupun gaya dari dalam. Gaya dari luar, contohnya pada gambar ini,
dapat berupa gaya horizontal maupun vertikal yang diberikan oleh pihak eksternal, maupun gaya tahan dari bumi. Kemudian gaya dalam adalah gaya yang muncul dari dalam suatu benda akibat gaya-gaya luar yang menimpanya, sehingga ini akan menimbulkan efek aksi dan reaksi. Kemudian bagaimana caranya kita menghitung gaya? Secara sederhana, menghitung resultan gaya dapat menggunakan cara matematis seperti ini. Jika gaya bergerak pada satu bidang yang sama, maka kita tinggal mentotal gaya atau besaran yang ada. Kalau dia bekerja pada arah yang berlawanan, maka kita tinggal melakukan akumulasi total dengan cara mengurangi apabila gayanya berlawanan. Kita juga bisa menggunakan cara grafis, contohnya dengan menggunakan penggaris. Jadi misalnya saya mempunyai gaya 1 sebesar 150 kilo, kemudian gaya 2 sebesar 75 kilo, dan gaya 3 pada arah yang berlawanan sebesar 125 kilo, maka berapa resultan yang saya miliki adalah berikut ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara matematis terhitung yang lain apabila resultan dua gaya melalui titik yang sama dengan sudut yang berbeda. Nah, apabila kita harus menghitung besaran R ini, maka kita bisa dengan mudah menggunakan rumus Pythagoras. Nah, untuk itu, pelajari lagi mengenai prinsip-prinsip trigonometri, dan Anda bisa mempelajari melalui tabel ini misalnya. Nah, tenang saja, dalam praktek di ilmu interior, sangat kecil kasusnya kita sampai harus menghitung seperti ini, tapi kita perlu mengetahui dan memahami prinsip dasarnya, sehingga saat kita memberikan acuan desain, kita memberikan pilihan desain atau evaluasi desain, kita bisa memberikan pilihan dan evaluasi yang tepat sesuai dengan fungsinya.